Baik rekan-rekan sekalian, jadi saat ini kami sedang berada dengan Bapak dosen dari lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ya, ini Bapak silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Alif Alfi Syahrin, selaku dosen Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik Bapak, jadi di sini kami mohon izin untuk berbincang-bincang berkaitan dengan pendidikan multikulturalitas. Jadi dari pertanyaan yang pertama yakni bagaimana Bapak memaknai sebuah ungkapan dari kata multikultural seperti itu? Oke, bagaimana saya memaknai multikultur itu sendiri? Jadi multikultur itu tidak hanya sekedar pengenalan budaya, tidak hanya sekedar keberagaman budaya. Saya memaknai multikultur itu adalah sebuah pendekatan ya, khususnya dalam pendidikan. Bagaimana berusaha untuk memberikan penyadaran untuk setiap individu agar dapat menghargai pastinya, agar dapat berempati dan tentu bersikap adil ya dengan berbagai macam jenis latar belakang begitu. Terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya berbicara tentang keberagaman multikultural seperti itu. Pasti kita mengenal banyaknya perbedaan. Benar Bapak? Nah, sekiranya di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ini sejauh yang Bapak lihat bagaimana tantangan-tantangan yang terjadi Bapak dari keberagaman itu? Ya, tentunya keberagaman yang hadir di sekitar kita khususnya di lingkungan FIS pasti ya memberikan banyak sekali ini ya dampak pastinya. Tentu dari dampak positif kita bisa mengenal dari berbagai macam latar belakang etnis, budaya, bahasa hingga letak geografis. Kita bisa melihat teman-teman dari Medan, kita bisa melihat teman-teman dari Nias, dari Jawa, dari NTT. Namun dengan hadirnya keberagaman ini tentu melahirkan tantangan pastinya. Ya tantangannya ya pasti hal-hal yang bersifat ini ya bersifat konflik mungkin atau persaingan misalnya. Namun hal-hal seperti itu perlu kita pahami bersama memang dengan hadirnya pendidikan multikultur ya yang telah kita pelajari, yang telah diajarkan, pastinya kita bisa lebih bijaksana lah dalam kita memahami, kita memaknai hingga mempraktekkan keberagaman itu di sekitar kita. Dan pada dasarnya setiap Tuhan menciptakan manusia itu ya dengan berbagai macam jenis karakteristiknya, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk saling mengenal, silaturahmi begitu. Baik, selanjutnya untuk rekan saya, izinkan untuk bertanya. Jadi kalau bisa memberikan contoh yang konkret itu bagaimana pendidikan multikultural ini diterapkan dalam proses belajar mengajar di lingkungan Di lingkungan khususnya dalam perkuliahan begitu. ya. Ya. Jadi kalau dalam perkuliahan misalnya pada saat proses perkuliahan dosen dan mahasiswa, dosen bisa memunculkan berbagai macam diskusi awal atau memperkenalkan berbagai macam keragaman ya, seperti penyebutan seperti horas, menjua-jua atau dalam arti bahasa-bahasa daerah yang sering digunakan untuk membiasakan mahasiswa dari tiap daerah itu mengetahui begitu. Dan juga ketika misalnya kita berkenalan di kelas, tentunya kita perlu menyampaikan hal-hal unik yang ada atau berasal dari mahasiswa itu misalnya. Jadi mahasiswa lain yang bukan dari daerah atau dari etnis itu jadi bisa mengetahui juga apa yang dimiliki oleh asal daerah mereka atau latar belakang identitas mereka di situ. Dan pada dasarnya begini, memang pendidikan multikultur itu bagaimana penerapannya? Ya kita harus bersikap adil. Mau siapapun itu dari berbagai macam latar belakang, bahkan dalam strata ekonomi saja kita harus bersikap adil. Dan tentunya kalau saat-saat ini ya banyak diskusi semacam ungkapan inklusi di situ kan sudah mulai diperkenalkan. Maka pendidikan multikultur itu lebih luas sampai ranah inklusi. Maaf bagi yang mungkin memiliki semacam kekurangan ya tentu kita perlakukan dengan adil juga, kita perlu berikan tempat tanpa membeda-bedakan begitu. Apakah ada program atau
pastinya. Jadi untuk aturan tertulis ya, untuk aturan tertulis itu kan sudah kita bagaimana landasan kita pastinya berdasarkan ideologi yang sudah kita terapkan, Pancasila pastinya, dan juga berdasarkan ide kurikulum apa yang tidak tertulis. Karena memang kalau kampus ini ingin besar ya dia harus berani terbuka. FIS kalau ingin besar ya harus berani terbuka dengan berbagai macam latar belakang identitas yang harus bersiap, dan itu tidak bisa kita pungkiri, itu sebuah keniscayaan. Perbedaan itu keniscayaan, mau tidak mau tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana caranya kita memperlakukan dengan baik, berlaku adil, nah itu yang menjadi tantangan kita. Dan sampai hari ini FIS sangat menjunjung tinggi, bisa dibuktikan misalnya FIS mendukung seperti pelaksanaan buka puasa bersama misalnya begitu. Lalu bagaimana penghargaan kita kepada anak-anak berprestasi tanpa melihat latar belakang, dari manapun pasti kita apresiasi, dari Bali, dari Medan, dari Nias, dari Bali ya, dari Jawa pasti kita apresiasi, tidak ada. Kira-kira adakah harapan Bapak terhadap generasi muda saat ini, khususnya mahasiswa dari lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, untuk menjaga keberagaman itu agar tetap ada? Ya pasti harus terbuka kita tidak tahu di mana kelak kita akan bekerja, kita tidak tahu di mana kelak kita akan tinggal, dan sikap keterbukaan itu perlu kita tanamkan sejak dini. Di sisi lain kita mungkin bangga dengan identitas kita, namun kita tidak bisa pungkiri ada hal-hal baik, ada nilai-nilai falsafah yang bisa kita pelajari dari kelompok lain pastinya. Dan itu ketika kita mempraktekkan, insya Allah Bapak yakin hal-hal yang baik itu ketika kita bisa mempraktekannya ya akan memberikan manfaat pasti. Misalnya contoh bagaimana kita berbicara lantang seperti orang Batak misalnya, bagaimana dengan orang-orang Bali ya, misalnya perempuannya mencontohkan untuk bekerja keras, dengan telatennya orang-orang Jawa misalnya. Jadi dari situ Bapak banyak memetik, wah ini keren-keren nih, hal seperti ini bisa saya terapkan untuk kebaikan diri saya. Bapak, demikian yang dapat saya pertanyakan, saya itu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Karena sudah meluangkan waktunya dalam wawancara pendidikan multikultural. Baik rekan-rekan, demikian wawancara dengan salah satu dosen dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Terima kasih.